Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Eka Natasha Ramandani. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dan Presentation periode semester ganjil 2025-2026, program studi PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia, dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SSMIKOM AMIPR CPS. Video ini saya buat untuk menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan. Baiklah, soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara public speaking dan presentasi berdasarkan karakteristik dan tujuannya, serta berikan contohnya. Di sini saya menjawab, public speaking dan presentasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, namun keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Dalam materi perkuliahan yang telah saya pelajari, public speaking adalah bagian dari rumpun ilmu retorika, yakni seni berkomunikasi lisan yang efektif di depan audiens. Public speaking sendiri bertujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, memotivasi, menghibur, serta mengendalikan suasana. Bentuknya bisa semacam pidato, moderator, MC, diskusi hingga penyampaian gagasan secara persuasif. Public speaking lebih menekankan keterampilan berbicara, penggunaan bahasa tubuh, intonasi, serta kemampuan membangun kedekatan emosional dengan audiens. Sementara itu, presentasi adalah kegiatan berbicara di depan hadirin untuk memaparkan informasi secara terstruktur. Presentasi sendiri merupakan bagian dari public speaking, tetapi fokusnya lebih kepada penyampaian data, laporan, ide, atau penawaran secara sistematis. Presentasi biasanya menggunakan media pendukung seperti slide atau PPT, dan seharusnya dibuat menarik agar audiens memahami pesan dengan jelas. Tujuannya lebih bersifat informatif dan penjelasan, bukan membangun hubungan emosional seperti pada public speaking yang bersifat persuasif. Nah, contoh public speaking yakni pidato motivasi yang disampaikan seorang pembicara publik di seminar, di mana ia menggunakan retorika, storytelling, ekspresi, dan intonasi untuk membangun kedekatan dengan audiensnya. Sedangkan contoh presentasi adalah paparkan laporan penelitian menggunakan PowerPoint secara runtut dan berbasis data. Dengan demikian, public speaking memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan presentasi adalah salah satu bentuk dari public speaking tersebut dengan bentuk yang lebih formal, terstruktur, dan berbasis informasi. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Aristoteles menyebutkan bahwa kredibilitas komunikator atau speaker meliputi 3 aspek, yaitu ethos, legos, dan juga pathos. Jelaskan pemahaman Anda mengenai 3 hal tersebut disertai dengan contohnya masing-masing. Di sini saya menjawab, Aristoteles menjelaskan bahwa kredibilitas seseorang atau seorang speaker pembicara dalam public speaking ditentukan oleh 3 pilar utama, yakni ethos, legos, dan pathos. Baik, kita paparkan satu-satu ya. Ethos yakni karakter dan kredibilitas. Ethos sendiri berkaitan dengan karakter, inteligensi, serta niat baik yang dipersepsikan oleh audiens terhadap seorang pembicara. Kredibilitas bukan sekedar kualitas objektif, tetapi persepsi yang dibentuk di benak audiens. Ethos muncul dari keahlian, kejujuran, sikap profesional, dan reputasi pembicara, baik sebelum, selama, maupun setelah ia berbicara. Contohnya, seperti dokter yang memberikan edukasi kesehatan akan mudah dipercaya karena memiliki kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang jelas. Audiens akan menilai ia kredibel sebelum ia memulai berbicara. Yang kedua adalah logos. Logos itu bukti logis dan argumen yang rasional. Logos merujuk pada penggunaan bukti logis seperti fakta, data, statistik, contoh konkret, dan argumen yang mudah dipahami. Dalam materi perkuliahan dijelaskan bahwa pembicara atau speaker harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah pesan yang saya berikan masuk akal, atau apakah berdasarkan fakta dan ada buktinya. Argumentasi yang logis, terstruktur, dan mudah dinalar membuat audiens merasa bahwa pesan tersebut benar-benar valid. Contohnya,
Seorang mahasiswa yang melakukan presentasi hasil penelitian memaparkan data surveinya, statistik pendukung, teori dari jurnal akademik, serta temuan di lapangan untuk membuktikan kesimpulannya. Penggunaan data penelitian tersebut memperkuat logos karena argumen disusun berdasarkan bukti yang benar-benar nyata, bukan pendapat pribadi sementara. Selanjutnya adalah pathos. Pathos ini emosi dan keterhubungan dengan audiens. Pathos adalah kemampuan pembicara membangkitkan emosi audiens, sehingga mereka tidak hanya berpikir tetapi juga merasakan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Presentasi atau pidato yang kuat harus melibatkan emosi dari audiens karena hubungan emosional membuat pesan lebih mudah diingat dan persuasif. Contohnya, seorang motivator yang menceritakan pengalaman pribadi tentang perjuangan hidup akan menyentuh emosi audiens sehingga mereka merasa terinspirasi dan lebih terhubung dengan isi pesan yang diberikan. Baik, untuk soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan apa saja kendala atau hambatan. Hambatan selanjutnya adalah waktu terbatas. Upayanya untuk mengatasi hambatan ini adalah 1. Memilih poin-poin inti saja. 2. Menghindari pembahasan yang bertele-tele. 3. Mengatur tempo agar penjelasan tetap terstruktur. Nah, di sini kita menjelaskan pengalaman pribadi ya. Saya pribadi pernah mengalami beberapa hambatan ketika berbicara di depan umum. Pengalaman ini saya ambil saat dulu masa sekolah menengah atas ketika mengikuti beberapa lomba berpidato dan juga debat. Menurut saya sendiri, gugup tetap menjadi hambatan yang hampir selalu muncul. Selain itu, hambatan yang paling sering saya alami karena gugup adalah pandangan kosong. Momen ketika pikiran tiba-tiba blank selama beberapa detik. Jadi lagi ngomong di depan publik, misal kita lagi di tengah-tengah teks pidato, tiba-tiba pandangan kosong selama beberapa detik aja. Nah, rasanya seperti kehilangan fokus secara mendadak dan tidak tahu harus melanjutkan bagian yang mana. Jadi tiba-tiba melupakan teks selanjutnya. Nah, itu udah pernah saya alami. Namun dari pengalaman ini justru membuat saya belajar mengendalikan situasi. Saya mulai melatih diri untuk mengatur pernafasan, mengatur ritme berbicara agar lebih santai, dan menguasai materi hingga benar-benar hafal di luar kepala. Jadi misal, walaupun saya ngeblank, karena saya udah menguasai materi sangat matang, jadi mau bagaimanapun tetap bisa ngelanjutin pembicaraan yang saya jelaskan atau yang sedang saya bicarakan. Dengan banyak latihan, saya selalu berhasil kembali dari momen blank tersebut dan melanjutkan penyampaian dengan tenang. Baiklah. Oke, selanjutnya adalah tentang argumen ya. Yang pertama adalah seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Gimana argumen saya mengenai hal ini? Nah, saya sendiri setuju bahwa seorang public speaker sebaiknya mampu membuat audiens tertawa. Bukan dalam artian harus menjadi komedian, tetapi menghadirkan humor ringan untuk mencairkan suasana. Dalam konteks audiens masa kini, termasuknya gen muda, milenial atau Gen Z, humor dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kenyamanan. Juga membuat suasana lebih santai. Ketika suasananya terlalu tegang, audiens justru bisa kehilangan fokus dan tidak memahami materi. Oleh karena itu, humor berfungsi sebagai teknik retoris untuk membangun engagement, menjaga perhatian, dan menciptakan pengalaman komunikasi yang hangat dan interaktif. Lalu, argumen yang kedua tentang seorang introvert tidak bisa public speaking. Nah, untuk hal ini saya tidak setuju tentang pernyataan bahwa introvert tidak bisa melakukan public speaking. Karena introvert bukan berarti seseorang tidak mampu berbicara di depan umum. Ini menurut saya ya. Karena introvert itu memiliki cara mengelola energi sosial yang berbeda. Mereka cenderung lebih cepat merasa lelah dalam situasi sosial dibandingkan seorang yang ekstrovert. Tetapi kemampuan public speaking tetap bisa dimiliki dan dikembangkan.
Bahkan tidak sedikit loh introvert justru tampil sangat baik karena mereka biasanya lebih terstruktur, to the point, dan tidak bertele-tele dalam menyampaikan materi. Selama memahami kapasitas energinya dan mempersiapkan diri dengan baik, seorang introvert tetap dapat menjadi public speaker yang efektif, meskipun mungkin tidak se-energik dan sekuat untuk berlama-lama atau berbicara lama di depan umum. Oke. Argumentasi selanjutnya adalah tentang public speaking itu bakat dan bawaan dari lahir. Nah, kalau ini saya tidak setuju. Karena secara teori komunikasi dan psikologi, public speaking merupakan keterampilan atau skill yang dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan melalui pengalaman, melalui latihan juga, serta pembiasaan. Penelitian-penelitian mengenai kemampuan komunikasi menunjukkan bahwa efektivitas public speaking lebih dipengaruhi oleh persiapan, teknik berbicara, pengalaman, serta pengelolaan emosi, bukan dari faktor genetik. Namun, saya mengakui bahwa beberapa orang mungkin memiliki modal awal yang berasal dari temperamen atau kepribadian bawaan. Misalnya memiliki kepribadian yang memang lebih percaya diri, lebih bisa bersosialisasi, atau dibesarkan di lingkungan keluarga yang mendukung anaknya untuk berani berbicara. Faktor bawaan ini dapat membantu seorang tampil lebih nyaman pada awalnya, tetapi modal tersebut tidak otomatis membuat seseorang mahir atau berbakat dalam public speaking. Individu yang pemalu atau pendiam tetap dapat menjadi public speaker yang baik jika memiliki motivasi untuk belajar, berlatih secara konsisten. Argumen selanjutnya, hanya ekstrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Nah, untuk pernyataan ini saya tidak setuju. Karena public speaking, kembali lagi, public speaking bukan kemampuan yang eksklusif untuk tipe kepribadian tertentu, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, baik introvert maupun ekstrovert. Dapat menjadi pembicara yang baik selama mereka berlatih, mempersiapkan materi dengan matang, dan memahami teknik berbicara yang efektif. Ekstrovert Ekstrovert memang cenderung lebih nyaman tampil di situasi sosial, tetapi kenyamanan tidak sama dengan kompetensi. Banyak introvert yang justru tampil sebagai public speaker yang kuat karena mereka lebih terstruktur, fokus, dan mampu menyampaikan pesan secara mendalam. Lalu selanjutnya argumen tentang saat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Nah, untuk ini saya setuju. Menggenggam benda saat gugup dapat membantu menenangkan diri karena memberi fokus sensorik yang bisa mengurangi kecemasan. Teknik ini sering dipakai pemula untuk mengontrol tremor tangan dan menjaga stabilitas bahasa tubuh. Saya sendiri juga pernah melakukannya saat awal-awal tampil, walaupun sekarang sudah tidak perlu lagi karena sudah merasa lebih dapat mengelola gestur dan kontrol diri saat berbicara. Lalu soal selanjutnya adalah soal terakhir. Tentukan satu video dari public speaking dan presentation seorang public figure yang menurut Anda menarik dan menginspirasi, kemudian lakukan analisis berdasarkan pada komponen analisis. Oke. Analisis yang pertama, apa alasan mengapa memilih tokoh atau profil tersebut? Di sini saya memilih Agatha Chelsea karena ia merupakan public figure yang Gen Z ya, dan multifaset. Dikenal sebagai penyanyi dan aktris sejak idol cilik, sekaligus lulusan neuroscience dan psikologi dari Universitas of Melbourne. Oke. Kombinasi latar belakang hiburan dan pendidikan ilmiahnya membuat gaya komunikasinya relevan, jelas, dan mudah diterima oleh audiensnya. Lalu, jelaskan kategori public speaking dalam video yang saya pilih. Nah, di sini video yang saya pilih ini termasuk dalam kategori semi formal. Agatha dan host menggunakan struktur podcast yang jelas, mulai dari pengenalan topik, berbagi pengalaman, tanya jawab, hingga penutup, namun tetap memakai bahasa yang santai seperti obrolan sehari-hari. Ya, umumnya podcastnya nggak terlalu formal.
Informasi mengenai kegiatan ini, yakni podcast atau video yang saya pilih adalah dari episode podcast Suara Berkelas Tagar 73 yang membahas cara menemukan potensi diri tanpa bergantung pada bakat. Konten yang dibawakan dalam format diskusi studio dengan setting profesional dan suasana yang cozy. Rekaman dilakukan di studio Suara Berkelas Jakarta dan dipublikasikan secara online melalui YouTube dan Spotify. Oke, aspek komunikasi verbal dalam video ini adalah Agatha Chelsea menggunakan bahasa Indonesia yang inklusif dan mudah dipahami dengan struktur storytelling yang jelas. Dimulai dari pengalaman pribadinya, dilanjutkan penjelasan konsep psikologi seperti growth mindset, lalu ditutup dengan ajakan praktis bagi audiens. Ia memakai analogi dan repetisi untuk menegaskan poin penting sehingga pesan terasa mengalir, natural, dan tetap persuasif tanpa memaksakan motivasi. Lalu, aspek komunikasi nonverbalnya dari video ini adalah Agatha Chelsea menunjukkan komunikasi yang hangat dan autentik melalui kontak mata yang konsisten depan kamera dan juga dengan host. Gerakan tangan yang lembut membantu memperjelas emosi dan makna dari pesan yang disampaikan. Sementara ekspresi seperti senyuman dan anggukan menunjukkan active listening. Postur duduknya yang tegak namun rileks menciptakan kesan percaya diri tanpa terlihat kaku, cocok dengan format podcast yang intimate ini. Lalu, jelaskan aspek performance dalam video tersebut. Di sini performance Agatha Chelsea dalam episode ini menunjukkan gaya penyampaian yang dinamis dan dialogis. Ia mengombinasikan momen refleksi ketika berbagi pengalaman kegagalan dengan energi tinggi saat memberi tips praktis, sehingga ritme penyampaiannya terasa hidup dan menjaga perhatian audiens. Variasi tempo yang digunakan diperkuat oleh interaksi yang responsif dengan hostnya, termasuk sedikit humor ringan yang membuat suasana tetap menjadi hangat. Secara keseluruhan, performance menyerupai workshop interaktif yang menginspirasi tindakan dengan dukungan visual sederhana seperti potongan kutipan yang memperjelas pesan tanpa mengalihkan fokus. Selanjutnya adalah jelaskan teknik mengelola suara yang dilakukan, aspek artikulasi dan intonasi suara. Yang pertama, aspek artikulasi. Agatha Chelsea menggunakan suara dengan presisi yang tinggi, menggunakan kata-kata kunci seperti potensi dan atau mindset dengan tajam dan jelas tanpa filter berlebih seperti seperti itu. Berkat background sebagai penyanyi yang melatih kontrol vokal, ia menggunakan enunciation terbuka pada konsonan untuk kejelasan di audio yang panjang, membuat setiap frasa terdengar intensional, cocok untuk listener multitasking. Lalu dari aspek intonasi, variasi pitch cerdas, rendah dan stabil untuk cerita emosional, seperti dia menceritakan kegagalan masa lalunya dengan nada empati, lalu naik ke pitch tinggi dan antusias untuk bagian yang menginspirasi, seperti kamu bisa kok bangun potensi itu sekarang juga. Lalu pause dramatis seperti 3 detik, memberikan ruang nafas, menciptakan ritme seperti lagu, hindari monoton, dan integrasikan dengan tawa alami untuk kehangatan, terinspirasi dari pelatihan psikologi dalam komunikasi terapeutik. Lalu jelaskan aspek kelebihan dan kekurangan dari performance video yang saya ambil. Kelebihannya adalah performance Agatha sangat kuat karena ia mampu menyampaikan topik pengalaman diri sendiri yang cukup kompleks dengan cara yang ringan, autentik, dan mudah dipahami. Latar belakang psikologinya membuat penjelasannya menjadi kredibel, sementara cerita pribadi dan interaksi natural dengan host menciptakan suasana hangat. Artikulasi jelas, intonasinya hidup, humornya juga ada, serta analogi sederhana membuat penyampaiannya menarik dan relatable bagi audiens muda. Nah, di sini saya melihat adanya kekurangan, yakni durasi yang sangat panjang menyebabkan beberapa bagian terasa repetitif.
terutama saat membahas konsep growth versus fixed mindset. Selain itu, sebagian contoh yang ia gunakan cenderung berasal dari perspektif Gen Z perkotaan ya, yang berprivilege, sehingga tidak sepenuhnya mewakili audiens dari latar belakang lain. Misal seperti saya yang tinggal di bagian kota kabupaten, nah kurang relate ya biasanya. Variasi dinamika suara juga masih dapat ditingkatkan agar lebih dramatis dan ekspresif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.